Halo semua kesayangan Tuhan, apa kabar? Semoga baik-baik semua. Hari ini kita lanjutkan pembacaan di kitab Yohanes pasal ke-12, ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-11. Mari kita doa sama-sama dulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai hari ini, Tuhan. Engkau masih mempercayakan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Kau mau berbicara kepada kami. Dan terima kasih karena Roh-Mu yang menuntun kami untuk mengenal-Mu lebih lagi, untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi mereka ini bukan di rumahnya Lazarus, tetapi di ayat-ayat lain yang ada di buku Injil yang lain, yaitu di Matius dan Markus. Di sana ditulis mereka bukan di rumah Lazarus, tetapi di rumahnya Simeon, si orang kusta yang pernah disembuhkan Yesus. Ya, jadi di sini mereka bukan di rumahnya Lazarus. Oke, kita lanjut ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setengah kati itu sama dengan kira-kira 500 ml, jadi setengah liter. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, jadi kamu bisa bayangkan nggak, ditumpahi minyak wangi sebanyak 500 ml di kaki kamu. Bukan ini hanya disebut di kaki ya, tapi di Injil Markus dan Matius di situ ditulis kepalanya juga dikasih minyak wangi. Maaf sebentar, saya butuh tisu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" 300 dinar ini zaman dulu itu kira-kira gaji orang dalam 1 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana mahalnya minyak wangi ini. Kalian pernah beli minyak wangi yang harganya seharga gaji untuk 1 tahun? Paling tidak kita kalau beli minyak wangi yang sekitar, ya ini karena 500 ml ya, iya benar 500 ml. Ada juga harga minyak wangi, kalaupun mahal itu paling 100 ml kira-kira kalau di sini sekitar 80 euro. Ya, jadi 80 euro itu kalau di Indonesia kan sekitar ya dikali 15 sekitar 40 ya 4 juta ya, sekitar 4 jutaan. Jadi sangat mahal bukan? Kita lanjut ya. Ya maksud saya perbandingannya, minyak ini yang harganya 500 ml itu seharga gaji orang standar, orang-orang dulu zamannya Tuhan Yesus itu gaji untuk 1 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan saat ini kira-kira gaji orang
taruhlah 5 juta ya, 5 juta rupiah per bulan. Nah itu dikali 12 berarti 60 juta. Sekitar segitulah harga minyak wangi ini, 60 juta yang ditumpahkan ke Tuhan Yesus ya, dari kepala sampai ke kakinya. Ayat ke-6. Jadi dilanjut apa yang dimaksud tadi di ayat ke-5. Hal itu dikatakan oleh Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Jadi kalian coba bayangkan, seandainya kalian ada di situ, apakah akan yang kalian lakukan? Atau apakah yang akan, juga termasuk saya, kalau melihat sesuatu yang seperti ini, apakah yang akan kita lakukan? Seorang wanita, yaitu Maria, datang dan kemudian minyak wangi yang 500 ml kira-kira mungkin segini ya, botolnya, itu dipecahkan, dituang ke rambut Tuhan Yesus dari kepala sampai dituang ke kakinya. Terus kakinya Tuhan Yesus itu disapu sama rambutnya yang panjang, diseka, dikeringkan kayaknya ya. Mungkin itu maksudnya dikeringkan, diseka. Bayangkan itu kaki Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Maria, adiknya Lazarus ini, adalah bukti cintanya yang murni kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan cinta yang romantis, bukan, tetapi rasa cinta, rasa terima kasih, rasa hormat kepada Tuhan Yesus, sampai dia itu mau memberikan yang terbaik yang dia miliki. Jadi secara manusia yang terbaik yang dia miliki saat itu adalah minyak wangi 500 ml banyaknya, yang seharga gaji standar orang saat itu untuk 1 tahun. Ya, jadi dan begitu kakinya dipenuhi dengan minyak wangi ini, minyak narwastu, dikeringkan dengan rambutnya, itu menyatakan suatu, wah gimana ya, kayaknya nggak ada kata-kata bahasa Indonesia yang bisa mengungkapkan kasih dan rasa hormat, rasa syukur, rasa ya penyembahan terhadap Yesus, sampai Maria ini menundukkan dirinya, kepalanya itu rambutnya dipakai untuk menyeka kakinya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama renungkan perbuatan Maria ini, dan kita pikirkan apa yang terbaik yang kita miliki saat ini. Apa kita rela yang kita miliki ini kita berikan kepada Tuhan Yesus? Coba kita sama-sama renungkan dan pikirkan. Apakah itu mungkin anak-anak kita, rumah kita, harta? Saya nggak tahu. Apakah yang terbaik yang kamu miliki saat ini, apakah itu bisa engkau lepas dan berikan kepada Yesus? Oke, sampai di sini dulu hari ini. Oh, sorry, masih ada ayat 9, maaf. Saya lanjutkan dulu ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, ya, di rumah Simon yang tadinya orang kusta. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Luar biasa bukan? Ternyata banyak juga orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama yang meninggalkan ahli-ahli Taurat, kehidupan agamawi yang munafik, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena itulah orang-orang Yahudi ini, ya, pemimpin-pemimpin yang lain berusaha untuk membunuh Lazarus. Karena gara-gara dia inilah banyak orang jadi percaya kepada Yesus. Menurut saya ini sangat-sangat menyedihkan. Jadi mereka bukannya koreksi diri untuk menilik kembali ajaran mereka, menilik hati mereka di hadapan Tuhan supaya dikoreksi, dibenarkan. Tetapi justru mereka berbalik, bukan hanya untuk mau membunuh Tuhan Yesus, tetapi juga membunuh Lazarus. Nah, sekarang sampai di sini dulu pembacaan hari ini. Kita lanjut besok dengan ayat yang ke-12. Tuhan berkati harimu. Dadah.